eh, peninggalan dari pemerintah sebelumnya, kami sangat bangga telah berhasil membuktikan bahwa sawit itu langsung bersentuhan dengan kita, umat khususnya, sehingga kita punya satu program yang sangat bagus sampai hari ini, Pak Agus, yaitu eh, pembibitan di seluruh pesantren yang ada perkebunan kelapa sawit. Namun karena konsepnya umat, kita juga punya satu penangkaran dengan para pastur dan suster. Jadi kita punya dengan pesantren dan kita juga punya dengan kepasturan di Sumatera. Dan alhamdulillah ini membuktikan bahwa sawit wajib kita syukurin dan yang memang berdampak tidak hanya kepada petani tetapi juga pada kemaslahatan umat. Baik, kita lihat profil kelapa sawit yang telah Pak Edi sampaikan bahwa kita sangat berbangga dan petani sangat berbangga menjadi bagian dari komoditas yang strategis ini. Kenapa strategis? Karena memang bukan hanya dinikmati oleh kita petani tetapi juga seluruh dunia. Nah, kami termasuk yang tidak ingin seluruh produksi ini dihabiskan di dalam negeri karena memang yang membuat petani kita eksis sampai sekarang karena komoditi internasional, Pak. Jadi makanya kalau terjadi krismon, petani sawit baik-baik saja karena dia kan dolar yang dia ikuti. Nah, kalau seandainya nanti terproteksi di dalam negeri 100%, maka yang terjadi pembentukan harganya itu dari harga pokok produksi. Nah, ini kalau yang saat ini harga TBS atau tandan buah segar itu turunan dari harga internasional. Jadi itu yang menggambarkan kenapa yang terjadi pada hari ini 25 provinsi next Apkasindo di 164 kabupaten itu memang terjadi pertumbuhan ekonomi di pedesaan karena sawit. Nah ini konkret pun terbukti bahwa memang karena sawitlah sangat eksis di situ perputarannya begitu cepat. Banyak toko, banyak kehidupan roda perekonomian semua terdampak dari sawit. Nah ini yang harus kita catat bahwa apa yang menyebabkan dia seperti itu tentu saja ada keekonomisan. Keekonomisan itu apa? Adalah uang yang cepat dia terima yang tentu saja lebih dari modal yang dia keluarkan. Next. Nah, baru-baru ini kami dapat pesan dari Pak LBP waktu pengukuhan, Apkasindo kawallah tata kelolanya, terutama untuk data, digitalisasi, lalu untuk produktivitasnya, lalu untuk inovasinya, biofuel dan segala macam, dan yang pasti mengadvokasi kepentingan petani kelapa sawit. Dan ini yang kita lakukan menjadi bagian dari organisasi di Indonesia. Nah, setidaknya ada 4 yang diinginkan oleh petani generasi kedua seperti kami ini. Yang pertama, kami ingin mengejar tentu saja legalitas kebun yang jelas, lalu produksi yang baik, kepastian harga, dan tentu saja mempunyai nilai tambah. Jadi ini 4 elemen yang memang sedang kami kejar terus, dan yang paling tadi Pak Edi sampaikan terkait dengan program Presiden Kemandirian Energi itu ada pada produksi. Memang kita sangat jauh dari produksi yang diharapkan. Nah ini menjadi tantangan kita melakukan berbagai macam kiat yang nanti kita akan jelaskan berikut ini. Kita masih punya masalah klasik dengan legalitas lahan petani yang memang sampai hari ini prosesnya sangat lambat sekali. Next, kalau kita lihat contoh yang sangat sederhana saja, memang dari berkas sebanyak itu kami baru bisa mengawal kurang lebih 10 sertifikat pelepasan kawasan hutan. Jadi ini terjadi gap yang sangat tinggi sekali di saat memang petani-petani kita membutuhkan legalitas untuk mengikuti berbagai program. PSR, program termasuk mereka mau minjem ke bank ya, mau ISPO dan segala macam. Bahkan sekarang mereka menjadi terhukum dengan EUDR diskriminasi Eropa karena harus sesuai dengan hukum dan regulasinya. Nah, ini yang kondisi yang sangat memprihatinkan pada kondisi legalitas lahan petani. Jadi wajar sampai hari ini walaupun peraturan itu umurnya sudah November ini 5 tahun genap, kita belum berhasil. Nah, ini yang menjadi catatan untuk pemerintah yang saat ini. Sebenarnya tidak perlu menciptakan regulasi yang baru,
regulasi existing saja sebenarnya sudah mampu menyelesaikan sawit-sawit rakyat yang ada atau masuk dalam kawasan hutan, baik kawasan hutan produksi terbatas, produksi konservasi maupun lindung. Nah, namun memang akan terjadi filter, terjadi ada yang terbuang, di mana regulasi mensyaratkan penguasaan 20 tahun. Nah, jadi jeleknya kita, apalagi Mas Gianto tahu bahwa Riau itu contoh saja perkembangan sawitnya itu di atas tahun 2000 setelah reformasi. Jadi kalau penguasaannya 20 tahun dihitung dari 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, itu banyak yang nggak masuk di dalam kategori TORA tadi yang nomor 1. Akibatnya mereka masuk ke rombongannya Mas Chandra, yaitu rombongan perhutanan sosial yang sawitnya harus ditebang, yang sawitnya harus dijangka benah. Nah, ini yang poin nomor 2 itu yang kita kritisi keras, bagaimana sawit rakyat yang tadinya kalau kita balik ke belakang 164 kabupaten sudah merasakan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, mereka sejahtera tanpa memberatkan pemerintah, tiba-tiba mereka terhukum melepaskan legalitasnya masuk ke nomor 2, yaitu penguasaan di bawah 20 tahun. Nah, jadi salah satu rekomendasi kami bahwa regulasinya bisa yang poin nomor 1, tetapi kenapa realisasinya itu 0 atau minim menurut kami. Berarti ada yang salah di dalam atensi, prioritas atau pendampingan dari kementerian terkait. Next. Nah, lalu juga mengenai pendataan petani juga kita juga lemah. Kementerian Teknis juga hanya bisa mendata 1,54% saja. Jadi data pekebun ini di server negara kita ini hanya 1,54%, Pak. Jadi ini juga menjadi catatan kita. Sedangkan di satu sisi kita dituntut untuk punya profil by name, by address, by location ya, ini ya. Next, apalagi kita ngomong sertifikasi berkelanjutan. Nah, ini terlalu jauh lompatannya, makanya kita terus berjuang agar peraturan presiden tentang mewajibkan sertifikasi ini bisa terus diulur. Karena ya kondisi lapangannya tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Next. Sangat berdampak. Jadi kesejahteraan petani itu pertama berdampak dari program BPDPKS, tentu saja dalam konteks meningkatkan produk kena. Nah, ini yang kita genjot dan saya berpikir memang Prof mohon petunjuk yang paling cepat untuk meningkatkan produktivitas ternyata peningkatan SDM. Jadi Nadien kita mungkin banyak yang berkebun juga tidak optimal karena pengetahuannya. Nah, itu kita merubah mindset saja, merawat kebun dengan baik, menunas tepat waktu, ya Pak Edi ya, memanen dengan kriteria panen yang baik, memupuk dengan konsep 5T, pasti produksi naik. Nah, ini jadi saya pikir kita harus highlight mengenai peningkatan SDM yang harusnya hari ini bisa kita kejar begitu banyak. Karena PSR, nah alhamdulillah PSR tahun ini hanya 38.000, 2024, targetnya 180.000. Tahun lalu 40.000, targetnya 180.000. Jadi memang kita tidak bisa mencari alternatif lain. Next. Tadi itu nomor 2, realisasi program sawit rakyat sangat minim. Nah, jadi itu yang kita perlu 2,8 juta hektar diremajakan, tapi plus sampai hari ini hanya 360.000 hektar, 2015 sampai 2024, jadi kurang lebih 10%. Nah, tahun 2024 alhamdulillah realisasi terendah 38.000 saja. Jadi kita kritisi Sarpras. Nah, Sarpras ini juga bergerak di tempat, nah, dan juga riset. Nah, oleh karena itu kendala utama itu pasti persyaratan dan birokrasi. Nah, sebagai pengetahuan kita Bapak-Bapak sekalian, untuk mendapatkan dana peremajaan sawit rakyat dan bantuan pupuk sarana prasarana, itu petani itu wajib meminta surat keterangan bebas kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan minta surat keterangan bebas HGU dari Kementerian ATR BPN. Segitu beratnya. Sedangkan petani pangan dapat pupuk subsidi, cukup RDKK datang pupuknya. Jadi tanpa persyaratan seperti itu. Jadi memang sudah tanda kutip terjadi diskriminasi terhadap petani sawit dalam rangka itu Pak Kiai. Jadi itu juga
lucu gitu ya. Terakhir saja rekomendasi kami ya kita pertegas lagi pada pemerintah yang tadi saya bilang bahwa ini tidak bisa dinafikan bahwa kondisi kehidupan yang sudah baik di seluruh pedesaan karena sawit ini tidak bisa dikurangi atau tidak bisa diganti. Karena untuk mewujudkannya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Contoh, disuruh mengganti sawit dengan jengkol tidak semudah itu gitu kan. Tidak semudah itu. Disuruh menanam dengan komoditas hutan lainnya tidak semudah itu. Bayangkan tiap minggu dia sudah mendodos dapat uang, tiba-tiba muncul kebijakan karena secara administrasi itu dinyatakan kawasan hutan atau segala macam sehingga harus diganti. Nah itu kan banyak hal yang harus dikorbankan. Nah itu yang harus dipertegas dari tadi mungkin PBNU karena orientasinya ke kemaslahatan umat. Ini Pak, kelaparan, kemiskinan, ya, gizi itu semua lapangan pekerjaan, pendidikan itu kan benar-benar azazi kita. Lalu yang kedua, dipercepat dikit Mas. Ya, yang kedua adalah diperlukan regulasi dan memang tata kelola yang baik melalui Badan Khusus Sawit. Jadi kita punya target produksi optimal, kita punya potensi serapan domestik dan permintaan global yang kuat. Lalu yang ketiga memang harmonisasi regulasi wajib. Lalu yang keempat mempercepat PSR, yang kelima perbaikan tata niaga harga karena sudah banyak pabrik-pabrik tanpa kebun, jadi harganya harus kemitraannya harus dirujuk Bali. Lalu yang keenam kami kemarin mengkoreksi ada peraturan presiden yang mencampur komoditas kelapa dan kakao itu ditempelkan mengambil dari dana sawit. Sedangkan di satu sisi dana sawitnya belum optimal terserap.